Beberapa tempat bukan hanya destinasi, tetapi guru yang diam, yang mengubah jalan pikiran manusia. Negara yang akan kuceritakan ini adalah salah satu guru itu. Namaku Elena Rivera, perempuan dari Spanyol yang berkeliling dunia, mencari sesuatu yang tak pernah bisa kudefinisikan. Sampai suatu hari, aku mendarat di sebuah negeri bernama Indonesia, dan semuanya berubah. Ini adalah kisahku. Kisah yang panjang, tentang pertama kalinya aku melihat Indonesia, dan bagaimana negara ini membuatku menilai dunia dengan cara yang berbeda. Pesawatku mendarat di Jakarta saat fajar mulai mewarnai langit. Aku melewati jendela bandara, melihat cahaya tipis yang tidak terlalu terang, tapi hangat, aneh. Di banyak negara, pagi adalah waktu yang keras dan sibuk, tapi di sini, pagi terasa lembut. Imigrasi penuh orang, tapi semuanya bergerak cepat dan tertib. Yang membuatku terkejut bukan prosesnya, melainkan senyuman. Petugas imigrasi berkata pelan, "Welcome to Indonesia. Hope you enjoy your stay." Aku tahu itu kalimat standar, tapi dari cara ia mengucapkannya, rasanya tulus. Setelah keluar dari bandara, aku menaiki mobil menuju hotel. Dari jendela, kulihat Jakarta yang hidup. Motor, mobil, bus, gedung tinggi, dan langit oranye. Tapi yang membuatku terpaku adalah hal sederhana. Banyak orang tertawa. Di jalan, di trotoar, bahkan saat macet. Aku menatap kemacetan Jakarta bukan sebagai sesuatu yang melelahkan, tapi sebagai koreografi unik, ribuan kendaraan, tetapi tidak ada bising yang agresif. Hanya ritme dan kesabaran. Aku menulis di buku catatanku malam itu. Negara ini tidak sedang terburu-buru. Negara ini sedang hidup. Perjalananku berikutnya adalah Yogyakarta. Dan disinilah kejutan itu dimulai. Kereta menuju Jogja meluncur lembut di antara sawah hijau luas yang seperti tak punya ujung. Di Eropa, sawah jarang terlihat. Tapi di sini tanah seperti hidup. Di Jogja, waktu seperti berputar lebih lambat. Ada suara gamelan di angin, aroma kopi, dan langit senja yang berwarna emas. Aku berjalan di Malioboro. Pada awalnya kupikir aku akan diserbu oleh pedagang. Tapi tidak. Mereka menyapaku dengan lembut. "Mau lihat-lihat dulu?" "Tenang, Mbak, nggak harus beli." Senyum mereka tidak pernah kupelajari dari buku manapun. Aku mengunjungi Candi Prambanan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil. Bukan karena bangunannya besar, tapi karena cerita di baliknya begitu panjang. Ribuan tahun sejarah, kerajaan yang naik dan jatuh, bahasa yang berubah, agama yang datang dan pergi, tapi batu-batu itu tetap berdiri. Aku menaruh tanganku pada salah satu tembok candi, dan entah mengapa aku merasa seperti menyentuh memori dunia. Aku bertanya pada pemandu, "Bagaimana kalian menjaga semua ini?" Ia menjawab, "Dengan cinta. Karena ini bagian dari kami, dari jiwa kami." Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku terdiam. Di banyak negara, sejarah adalah barang pajangan. Di Indonesia, sejarah adalah keluarga. Temanku, seorang pria lokal bernama Raka, mengajakku ke sebuah desa kecil di lereng Merapi. Aku khawatir aku akan merasa canggung atau mengganggu. Tapi begitu sampai, ada anak-anak yang berlari menyapaku. "Hello miss, from where?" Tawa mereka murni, bukan mengejek, hanya kagum. Para ibu menyuguhkan teh panas, pisang goreng, dan keramat tamahan yang, lagi-lagi, tidak bisa kubandingkan dengan negara manapun. Para bapak bercerita tentang kehidupan, sawah, dan keluarga. Tidak ada jarak, tidak ada kecurigaan. Aku bertanya pada seorang ibu, "Kenapa begitu ramah kepada orang asing?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Kalau kamu jauh dari rumah, biarlah kami menjadi rumahmu." Satu kalimat yang membuat Elena menangis. Aku menatapnya lama. Di negara tempatku berasal, orang asing harus berhati-hati. Di sini, orang asing dijaga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman bukan karena polisi atau teknologi, tapi karena manusia. Aku terbang ke Bali, dan Bali, seperti mimpi yang memutuskan untuk hidup sebagai pulau. Di Ubud, udara penuh aroma dupa dan suara air. Pura-pura kecil di pinggir jalan seperti halaman-halaman puisi yang bertebaran di dunia nyata. Aku mengikuti upacara kecil di sebuah pura, dan melihat bagaimana orang Bali berdoa. Tenang, khusyuk, tulus, seolah dunia luar tak pernah ada. Turis ramai, ya, tapi budaya mereka tidak hilang. Itu yang membuatku kagum. Di Pantai Sanur,
Aku berdiri memandang matahari terbit. Langit perlahan membuka tirainya, dan aku merasa seperti sedang menyaksikan kelahiran hari untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku berbisik, kenapa tempat ini terasa seperti rumah, padahal aku baru datang? Mungkin karena Indonesia punya caranya sendiri untuk memeluk orang asing. Pelukan yang tidak memaksa, pelukan yang lembut, pelukan yang membuatmu ingin tinggal sedikit lebih lama. Hari-hari berikutnya aku sadar sesuatu. Indonesia tidak mencoba untuk mengesankan siapapun. Indonesia hanya menjadi dirinya sendiri, dan entah mengapa, itu indah. Aku belajar bahwa negara ini memiliki 700 lebih bahasa daerah, 17.000 lebih pulau, ratusan suku, beragam agama yang hidup berdampingan. Ia bertanya, bagaimana kalian bisa tetap satu? Seorang pemuda menjawab, karena kami bukan sama, kami bersaudara. Elena terdiam lama. Indonesia punya cara menjaga perbedaan tanpa merasa terancam. Sebagai orang Eropa, aku tak bisa membayangkan bagaimana negara sebesar ini bisa tetap bersama. Tapi rahasianya sederhana, dan aku melihatnya sendiri. Orang Indonesia menghargai perbedaan seperti keluarga. Mereka ribut ya, tapi mereka tetap duduk satu meja. Hari itu aku menulis di buku catatanku, kalau dunia belajar dari Indonesia, mungkin perang tidak perlu ada. Elena melakukan perjalanan singkat ke Lombok. Ia melihat air biru sebening kaca. Ia melihat bukit-bukit seperti naga tidur. Ia melihat langit malam penuh bintang. Dan ia berkata, Indonesia bukan hanya indah. Indonesia adalah pengingat bahwa dunia ini masih punya keajaiban. Hari terakhirku di Indonesia, aku berdiri di tepi pantai Sanur lagi. Ombak kecil menyentuh kakiku seperti sapaan terakhir. Aku merasa sedih, tapi rasa sedih yang indah. Karena aku tahu aku telah berubah. Elena mulai menyadari dirinya berubah. Ia lebih sabar, lebih lembut, lebih mudah tersenyum, lebih menghargai waktu yang tidak terburu-buru. Ia berkata dalam hati, Indonesia tidak hanya tempat yang kulihat. Indonesia adalah tempat yang mengubahku. Saat pesawatku terbang meninggalkan Bali, aku menatap pulau itu dari jendela. Dan dunia terasa berbeda. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena bersyukur. Ia berbisik. Aku datang sebagai turis, tapi aku pulang sebagai seseorang yang percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia. Dan ia berjanji, suatu hari, Elena akan kembali. Karena sekali kamu melihat Indonesia, kamu tidak akan pernah bisa memandang dunia dengan cara yang sama lagi.